Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP KP 1 Balenda serta Panitia MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Tak lupa peserta didik baru tahun angkatan 2020-2021. Selamat datang dan berjumpa dengan saya, Dedi Kusnadi SPD. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang narkoba dan dampak bagi kesehatan. Narkoba dan dampak terhadap kesehatan. Apakah narkoba itu? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Paling tidak ada 4 juta penduduk telah menjadi korban narkoba. Di Indonesia sudah banyak yang menjadi korban narkoba. Selanjutnya, pembagian narkoba berdasarkan asalnya. Yang pertama, alami, yaitu tanpa adanya proses fermentasi, isolasi, atau proses produksi lainnya, contohnya seperti ganja, opium, daun koka, dan lainnya. Yang B, semi-sintetis, melalui proses ekstraksi dan isolasi, contohnya seperti morfin, heroin, kodein. Yang selanjutnya, sintetis, diproduksi secara sintetis, contohnya amfetamin, pentidin, dexamfetamin. Berdasarkan efek yang ditimbulkan. A. Depresan, yaitu berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. Yang B. Stimulan, berfungsi merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja, seperti segar dan bersemangat secara berlebihan. Yang C. Halusinogen, menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Selanjutnya, golongan narkotika. Narkotika golongan 1 yang tidak digunakan untuk pengobatan atau ketergantungan. Contohnya heroin atau putau, penasun, ganja, kokain, opium mentah, opium masak, candu, dan lain-lain. Selanjutnya, narkoba golongan 2 digunakan untuk pengobatan namun ada efek ketergantungan seperti morfin, pentidin. Yang 3, narkotika golongan yang ketiga digunakan untuk pengobatan namun ada efek ketergantungan seperti kodein, etilmorfin. Selanjutnya, golongan psikotropika. Golongan yang pertama, ketergantungan sangat kuat, tidak digunakan untuk obat ekstasi, ligersik, dietilamida, psilocybin, meskalin, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh obat golongan 1 yang tidak digunakan untuk obat ekstasi. Yang kedua, golongan yang kedua, ketergantungan kuat digunakan untuk pengobatan, contohnya amfetamin dan metapetamin. Selanjutnya, golongan 3, ketergantungan sedang, contohnya fenilnitrazepam. Terus yang keempat, ketergantungan ringan, contohnya diazepam, fenobarbital, dan nitrazepam. Selanjutnya, zat adiktif. Ada beberapa contoh zat adiktif. Contoh yang pertama, inhalan, zat yang terdapat pada lem dan pengenceran cat seperti tinar. Terus yang keduanya, alkohol, minuman yang mengandung etanol. Yang ketiga, tembakau atau rokok. Yang keempat, obat penenang. Yang kelima, zat yang menimbulkan halusinasi. Nah, ini adalah contoh-contoh zat adiktif. Selanjutnya, kenapa menggunakan narkoba? Yang pertama, rasa ingin tahu, karena coba-coba, penasaran, atau ikut-ikutan teman. Nah, ini kalian harus bisa menjaga diri, harus bisa memilih mana teman yang baik untuk kalian, mana yang bukan. Yang kedua, kompensasi atau ada masalah. Nah,
banyak sekali pengguna narkoba, mereka mendapatkan masalah, akhirnya mereka lari untuk menyelesaikan masalah, padahal narkoba itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Selanjutnya, tren agar diterima di lingkungan. Nah, banyak sekali anak-anak yang menggunakan narkoba gara-gara ingin diterima oleh temannya. Selanjutnya, pengertian salah. Dicoba terus ketagihan. Nah, ini efek dari narkoba. Selalu ketagihan. Selanjutnya, tolakan. Yang terakhir adalah pengendalian diri. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Bahaya narkoba. Segi kesehatan. Yang pertama, rusak organ-organ tubuh seperti otak, paru-paru, jantung, ginjal, dan hati. Yang kedua, HIV atau AIDS. Nah, ini penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya. Yang ketiga, overdosis atau berlebihan. Yang keempat, kematian. Nah, ini yang sangat ditakuti oleh orang-orang, kematian. Selanjutnya, segi psikososial. Yang pertama, kriminalitas. Dua, kecelakaan lain. Yang ketiga, kejahatan seksual. Yang keempat, tindakan kekerasan. Kelima, keuangan. Keenam, disharmoni keluarga. Selanjutnya, hukuman. Ada 5. Yang pertama, pemilikan, produksi, membawa atau mengirim, menawarkan untuk dijual, dan yang terakhir, memberikan narkotika kepada orang lain. Nah, ini adalah beberapa hukuman bagi kelima orang yang melakukan tersebut. Nah, ini jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan. Yang pertama, ganja, narkotika golongan 1. Nah, ini adalah contoh, ini gambar narkotika golongan 1 atau ganja. Ini juga sama. Selanjutnya, dampak dari pemakaian ganja. Dianggap positif ya. Yang pertama, perasaan tenang atau relaksasi. Yang kedua, euforia. Yang ketiga, nafsu makan meningkat. Nah, di sini ada efek negatifnya sangat banyak ya. Yang pertama, ansietas, panik, paranoid, halusinasi pendengaran, penglihatan, gangguan koordinasi. Selanjutnya, kehilangan memori jangka pendek. Selanjutnya, takikardi, terus gangguan konsentrasi, sering kecelakaan, malas, tidak bersosialisasi, kanker paru-paru. Yang kedua adalah ekstasi atau psikotropika golongan 1. Contohnya Inex, kancing, UV drugs, butterfly, blackheart. Nah, ini adalah foto dari contoh ekstasi. Selanjutnya, efek ekstasi. Yang pertama, rasa gembira yang berlebihan. Terus cemas, mudah tersinggung. Rasa percaya diri meningkat. Keringat dan gemetaran, susah tidur, sakit kepala dan pusing-pusing, tekanan darah meningkat, denyut jantung bertambah cepat, pecahnya pembuluh darah otak, yang terakhir meninggal. Ini adalah ciri-ciri dari pengguna narkoba. Yang pertama, prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, mengunci diri, suka menyendiri, emosi labil, mudah tersinggung, tidak bayar uang sekolah. Kenapa tidak bisa bayar uang sekolah? Karena uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Selanjutnya, cadel atau gagap. Yang terakhir, sempoyongan. Nah, ini adalah contoh dari heroin. Selanjutnya, opium. Nah, ini adalah opium. Selanjutnya, kanabis atau ganja. Nah, ini contoh obat ekstasi. Nah, kenapa narkoba dilarang? Sudah jelas. Yang pertama, ajaran agama. Semua agama mengharamkan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Banyak peraturan pemerintah yang mengatur tentang narkoba, diantaranya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Yang C. Menghancurkan tujuan hidup dan masa depan. Yang D. Merugikan negara. Mengapa narkoba perlu dihindari? Yang pertama, karena dapat merugikan bagi si pemakai dan orang lain. Terus, terhadap pribadi dan individu, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara. Untuk apa narkoba boleh dipakai? Yang pertama, untuk kepentingan medis, misalnya operasi. Itu pun harus si izin dokter. Yang B, untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti laboratorium. Nah, mungkin itu saja video yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Say no to drugs. Jauhi narkoba, dekati Allah. Biar hidup kalian berkah, biar kalian mempunyai keimanan yang kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.